Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita kembali bersama dan menyaksikan sebuah tayangan video yang insyaallah mudah-mudahan dengan hal ini menjadi pahala jariah untuk kita. Baik yang menyampaikan, baik yang mendengarkan. Bukan berarti yang menyampaikan lebih baik daripada yang mendengarkan. Namun Allah Subhanahu wa taala berbicara di dalam Al-Qur'an tentang kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu surah yang turun untuk menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedih. Jadi istri daripada Abu Lahab itu ngenyek dia kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahasa ngenyek itu apa ya? Ngejek atau nyindir gitu. Dia datang kepada baginda Nabi SAW. Lama sebenarnya firman itu nggak turun. Jadi dia datang kepada Rasulullah dan mengatakan, Muhammad, kau nggak kerasukan lagi. Jadi dia menganggap kalau Rasulullah terima wahyu, datang Jibril, dia menganggap bahwa itu adalah gangguan setan dan itu adalah Nabi sedang kerasukan gitu. Jadi, jinmu nggak datang lagi, kau nggak kerasukan lagi wahai Muhammad. Di situ kesedihan Rasulullah semakin bertambah. Yang mengatakan adalah istri Abu Lahab. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, tabbat yada Abi Lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Disebutkan bukan hanya Abu Lahab yang celaka, tapi juga istrinya. Karena istrinya termasuk orang yang sering sekali menggunjing dan mencaci maki Rasulullah SAW. Nabi sedih karena bukan hanya diejek, tapi memang karena lambatnya wahyu turun. Ada jeda waktu turunnya wahyu pada saat itu. Dan ini membuat Rasulullah kangen dan rindu terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala dengan skenario terbaiknya memang ingin memberikan pelajaran untuk kita semua melalui peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersedih turun langsung ayat yakni wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda lam yajidka yatiman fa'awa ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Kesedihan Rasulullah terhapuskan ketika Allah langsung bersumpah dengan menggunakan kata ad-duha. Wad-duha, demi waktu duha. Waktu duha itu matahari terbit, ya, matahari terbit tergelincir sedikit ya, naik sedikit. Kalau terbit banget namanya syuruk, ya lewatnya waktu subuh. Tapi naik lagi sedikit namanya duha. Kenapa waktu duha disebutkan? Ketika matahari sudah menerangi bumi. Jadi seakan-akan gini loh, seakan-akan Rasul tuh diajak bicara sama Allah demi matahari yang telah menyinari bumi. Wahai Muhammad, masa kelammu lewat ketika matahari sudah ada. Setiap malam pasti akan berlalu jikalau matahari itu sudah terbit. Ada satu ungkapan, the sun will rise again, ya. The sun will rise again. Matahari akan terbit kembali, tidak peduli betapa gelapnya satu malam tersebut. Jadi masalah yang ada itu pasti akan terhapuskan kalau matahari itu sudah terbit. Masalah yang ada akan terhapuskan kalau solusi itu sudah ada. Wadduha wal laili idza saja. Dan demi waktu malam di mana orang beristirahat. Karena orang yang lagi bermasalah itu susah tidur, ya kan? Walai saja, ma wadda'aka rabbuka ma qala. Oh Muhammad, engkau tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhanmu. Karena waktu diejek Rasulullah dikatakan, apakah engkau sudah ditinggalkan oleh Tuhanmu? Ya, ma wadda'aka rabbuka ma qala. Sama sekali enggak pernah engkau ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan di akhirat kita berikan balasan yang lebih baik, yang lebih utama. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa. Nah, ini pelajaran buat teman-teman sekalian. Kalau lagi sedih, kau lagi depresi, kau lagi down, ingat, the sun will rise again. Tak ada masalah yang abadi. Kemudian alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan faghna. Kata Allah berbicara kepada Rasulullah, ya Muhammad, bukankah dulu engkau itu yatim, lalu kami memuliakanmu. Engkau dalam keadaan yang namanya tidak menemukan satu jalan, kami memberikan petunjuk kepadamu. Engkau dalam keadaan terjatuh, kami yang mengangkat derajatmu. Maka subhanallah, kalau kita punya masalah,
maka ingatlah masalah-masalah yang lalu yang telah Allah selesaikan. Allah selesaikan. Masalah kita yang lalu tuh Allah nggak membiarkannya, Allah selesaikan. Yang penting kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kemudian yang ketiga adalah ketika engkau sudah diselamatkan, maka cobalah bantu juga orang lain. Ammal yatim fala taqhar. Kepada anak yatim jangan kau menghardik mereka. Wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kalau mau perasaan senang, sebutlah nikmat Allah. Jadi kalau kita punya masalah satu, mungkin kita akan langsung terlupakan 100 nikmat Allah yang lainnya. Dari 100 yang Allah berikan, ada 99 nikmat, cuma satu masalah. Kadangkala kita fokus kepada masalah itu. Allah menginginkan kita, amma bi ni'mati rabbik fahadits. Kalau kepada nikmat Allah fahadits, maka sebutlah nikmat Allah sehingga engkau bisa melupakan masalahmu. Semoga kita semua bisa menyikapi masalah dengan baik, karena ingat, matahari pasti akan terbit jikalau malam sudah berlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.